Guys, balik lagi bersama gua Michael di terakhir dari Isekai. Konten hari Selasa ini gue mau ngebahas sebuah blunder yang dilakukan oleh pihak Bandai. Tapi setidaknya itu menurut gua. Setuju nggak setuju? Nanti tulis di kolom komen. Semoga nggak ada White Knight yang tiba-tiba membabi buta dan menyerang ya guys ya. Sebelum mulai jangan lupa like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya biar teman-teman dapat informasi terbaru dari postingan-postingan Isekai. Terus buat yang mau nyawer ada di pojok kanan bawah barcode Saweria. Jadi dan again, thank you buat semua supportnya sejauh ini ya guys ya. Kita langsung mulai kontennya untuk hari Selasa ini guys. Oke, jadi ini ada sebuah postingan ya dari Satria Pradika. King sudah bicara guys. King tuh maksudnya mungkin Mecha Gaikotsu, building the worst real Gundam in recent history. Ini ada Gundam emas, gue nggak tahu nih Gundam emas apaan ya karena gue juga nggak terlalu ngikutin Gundam. Dan di sini di thumbnailnya tulisannya disappointment, besar banget ya. Kenapa disappointment? Kita sama-sama cari tahu ya guys. Nah, terus ini penelusuran dari tim Isekai ke Mas Satria selaku pemilik postingan awal ya, yang juga mungkin dia hanya nge-share postingan dari luar atau dari orang lain. Bener begitu ya San ya? Lo bang mau nanya aja sih tentang konteks Gundam Akatsuki yang ada di grup Mechin itu apaan ya bang? Nggak mudeng aku. Ya simpelnya RGA Akatsuki kan keluaran tahun sekarang, tapi pakai frame RG Strike keluaran dulu. Jadinya Gundam Akatsuki-nya letoy. Itu yang buat banyak orang kecewa. Kenapa keluaran tahun sekarang tapi pakai frame lama? Jadinya letoy gitu. Nah, gue juga nggak tahu nih untuk RG Strike yang ada itu apakah memang letoy? Apakah nggak letoy? Apakah hanya sebagian doang batch nomor berapa yang letoy tapi sisanya nggak letoy diperbaikin? Atau memang semuanya letoy? Gue juga nggak tahu. Dan again, jadi buat teman-teman yang tahu, buat teman-teman yang udah beli Gundam si Akatsuki ini atau yang udah pernah beli RG Strike keluaran dulu, silakan juga tulis di kolom komen. Jadi kita bisa sama-sama saling berbagi ya guys. Terus sama Mecha Gaikotsu-nya kenapa bang? Lihat di kolom komen katanya haters sama dia salaman. Ya dia bilang kalau kitnya emang jelek. Soalnya dia salah satu YouTuber Gunpla internasional yang gede kan. Jadi makin banyak yang yakin. Terus juga haters dia yang nggak suka sama dia juga setuju sama videonya. Jadi hatersnya jadi pendukung dia juga. Karena mungkin marahnya jelek banget kali ya. Mungkin ya, aku juga nggak tahu ya. Sampai hatersnya aja jadi setuju dan jadi temen ya. Mungkin. Wah jadi gitu bang. Thanks bang penjelasannya. Nah ini udah mulai bahasa-bahasa aneh yang selalu membuat gue ketawa ya guys ya. Ini dari Mechin ya. Kok ada yang muja-muja barang ginian ya? biasanya disensor ya penyepong ya biasanya. Ini enggak ya. Penyepong Bandit bertanya-tanya, kenapa banyak yang menghina, menyalahkan mahakarya Bandai ini? Karena yang salah itu pola pikir Anda. Gila masih dibela ya. Gue sih jujur belum hands on, belum tahu, tapi most likely sih gue nggak akan beli. Kenapa? Karena gue nggak tahu Akatsuki dan gue nggak suka dengan desain yang warna-warna kinclong gini. Ini kayak ibu-ibu yang mau kondangan atau mau ke acara yang pakai emas dari kalung, telinga, leher, cincin semua emas kuning ya. Jadi gue males ya. Terus ini ada meme ya, udah mulai masuk ke meme ya. 2024 pakai frame lawas yang baru dong. Masa nggak upgrade, malu-maluin kasta RG lu emas. Terus goyang dikit encok, goyang lama nggak encok. RG muda rasa lansia, RG 2 tapi gagah perkasa. Dibandinginnya sama Amuro ya. Terus ini lagi ya. Saking apa sih si emas, si pos pembelaan gak kelihatan di Mario. Bahkan WK-nya nyerah, WK tuh White Knight nih ya. Jadi mungkin biasanya sih nggak ada White Knight yang nggak menyerang. Biasanya selalu ada White Knight. Tapi kalau sampai White Knight aja nggak ada ya itu sih kelewatan banget ya guys. By the way, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, gua mau ngasih tau ke teman-teman nih. Di sini ada tumbler ya. Ini dari Monogoods. Monogoods itu adalah merek lokal resmi Indonesia yang mempunyai license resmi. Dan tumbler dan dadan ini salah satu produknya Monogoods ya. Nanti kita akan ada satu konten sendiri yang isinya tentang Monogoods dan beberapa produk mereka yang Isekai udah dapet dan udah dikirimin. Tapi ini preview aja dulu. Jadi thank you buat Kyo Hobby ya yang udah ngirimin Monogoods ke Isekai dan udah ngundang Isekai ke peluncuran Monogoods. Dan again nanti ada satu konten khusus buat itu sendiri.
Ini salah satu produk mereka ya guys, bagus banget ya. Tumblernya Dove, jadi dipegangnya enak, nggak licin terus. Dan ini tahan dingin banget sampai berpuluh-puluh jam ya. Nih silakan nih kalau ada yang mau, dan harganya nggak mahal, cuma 300 something kalau nggak salah. Ya 330 atau 300 ribu lah gitulah. Pokoknya nggak mahal untuk produk lokal. Ini bagus banget dan ini impor ya tuh. Tapi license-nya resmi, original, bukan KW-KW dan bukan kaleng-kaleng guys. Jadi support terus barang-barang resmi. Gue lanjut dulu ya. Ini ada lagi meme-nya nih. Why you so beautiful? You stupid piece of shit. Hancur ngegoyang dulu. Isekai. Oke, ini gue sekarang udah mulai masuk ke kolom komen ya guys. Bukannya dia review detail ya, dari artikulasi, gimmick, sama desain di head. Kenapa toh? Gue beli RG Nu sama Sabi juga karena dia review. Dia sama MG Barbatos. Yang gak demen soalnya dia suka pakai POV normis. Jadi kayak kit ribet, jelek dikit, auto nggak suka. Contohnya MG Master Gundam. Itu kan gunpla jadul, di rate jelek. Soalnya pakai standar tahun 2022, ya mana sih? Fair aja sih dibilang jelek. Ya sebenarnya nggak fair juga ya, itu kan kit tahun berapa, 98 ya atau berapa ya, mungkin udah 20 tahun lebih ya Master Gundam ya. Gue aja zaman gue SMA aja udah ada itu kit dan nggak ada pembaruan itu setahu gue. Cuman pembaruannya di logo aja, yang tadinya merah jadi logo biru ya guys. Setahu gue itu nggak ada pembaruan dan itu harusnya udah lama banget. Tapi kalau gue salah, dan again sorry, tulis aja di kolom komen biar ribut di kolom komen. Kalian semua kan demen keributan dan demen bakar-bakar ya. Terus ya kalau kit lama pakai standar sekarang ya nggak masuk akal lah ya. Iya sih bener, itu juga gue setuju ya. Tapi kalau yang namanya RG, dari RG Strike ke RG Akatsuki ini harusnya nggak jauh ya. Jaraknya berapa lama sih San? RG Strike ke RG Akatsuki Mas ini jaraknya berapa lama? Ada 10 tahun nggak sampai kayaknya. Nggak sampai kayak 10 tahun. Ya buat teman-teman yang tahu silahkan tulis juga di kolom komen. Gue juga nggak tahu guys. Ini komentar-komentar gue cuma scroll aja ya guys. Gue nggak bacain semua ya. Seriusan Koto separah ini, ampasnya sama kayak Daban kah nih? Malah bahas Koto lagi, orang kita lagi bahas Gundam nih. Suka di luar konteks nih netizen-netizen yang maha ampuh ini nih. Kalau ngomongin Bandai yang bagus-bagus aja, ini perintah Ame anjing. Anjay. Penyepong bilang dari Lenci. Dan nongol 2 di atas tuh, anjay. Bahasa ini gue selalu ketawa dah, asli dah. Level paling hina kit adalah ketika Gaikotsu bilang jelek dan hatersnya Gaikotsu juga setuju. Lebih parah sih RG Sinanju sih. Kaki, torso, sama arm loyo semua. Ya mungkin karena Akatsuki mahal jadi lebih parah dari Sinanju. Ya mungkin ya, nggak tahu juga ya. Ini gue, dan again gue nggak bacain ya semuanya ya. Ini ada lagi, menurut gua sih nggak jelek-jelek amat, dia melebay sampai ngaruh ke builder lain. Gaikotsu dan hatersnya sama-sama setuju lagi. Ya, dan again ya, mungkin dia udah punya suara, dia udah seorang YouTuber ngetop, jadi apapun yang diomongin pasti ada dampaknya ya. Tapi menurut gua sebenarnya gua nggak bisa terlalu banyak berkomentar di sini. Kenapa? Karena gua nggak pegang barangnya dan gua nggak pernah menyentuh langsung dan nggak pernah merasakan langsung, nggak pernah experience langsung. Jadi gua bisa aja salah. Tapi kalau lu ngebandingin kit lama ke kit sekarang, rasanya memang sangat tidak masuk akal. Kalau kit lama ke kit sekarang ya. Tapi kalau misalkan RG ke RG Strike ke RG Akatsuki, menurut gua masih sedikit masuk akal sih guys. Terlepas dari benar itu penilaiannya lebih ke judgement pribadi atau memang judgement yang memang fair and square gitu ya. Kenapa? Karena setua-tuanya RG berapa lama sih gitu kan. Cuman kalau memang tadi lo bandingin RG Master Gundam gitu ya, ya itu udah sorry tuh sih, itu udah lama banget. Jadi dan again untuk konten kali ini gua nggak bisa menilai, tapi gue cukup menyayangkan sikap dan sepak terjangnya Bandai selaku produsen mainan nomor 1 di dunia ya, terus selaku produsen plastik model terbesar di dunia ya. Gue sangat menyayangkan sih. Kenapa nggak bikin mold baru aja, mold sendiri aja untuk si Akatsuki ini? Toh lu kalau jual Akatsuki sebagai P Bandai atau lu jual sebagai eksklusif apapun juga gitu ya, juga tetap akan laku gitu. Jadi nggak harus menggunakan frame dari Gundam lawas yang juga letoy. Lu kalau mau ya pakailah frame dari RG lain yang nggak letoy gitu ya. Contohnya RX-78 udah ada 2 versi. Yang pertama kan ya gampang banget patah ya kalau dirakit ya. Yang kedua kan lebih bagus jauh gitu kan. Nah RX-78 aja dibikin seperti itu. Apa karena RX-78 adalah mbah gitu ya, yang ini enggak gitu ya? Harusnya treatmentnya juga sama sih, harusnya menurut gua.
Apalagi ini udah kelasnya kelas RG gitu kan, kelas kecil tapi yang bagus sudah kayak MG. Jadi harusnya ya ada sedikit effort lah ya. Jadi itu menurut gua sih itu just my piece of cake sih. Jadi kalau misalkan gua salah ya, dan lagi gua sorry dulu nih ke temen-temen nih, jangan nanti gua diserang nih ya kan. Aku takut. Jangan sampai aku diserang cuman gara-gara menyuarakan suaraku aja, ya kan? Oke guys, jadi gitu aja dulu konten kali ini ya. Maka cuma aja terakhir dari Sekai, nggak mau mencari musuh ya, cuman memberitakan aja. Tapi ini sebenarnya dari musuh nggak sih gue begini sih? Hah? Iya nggak sih? Bodoh amat ya. Bodoh amat ya kan, kita nggak pernah pusing lah mau ngomong apa, yang penting kita menyuarakan aja dulu. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, loncengnya dinyalain juga, dan Saweria di pojok kanan bawah. Oke? Peace out ya guys, terima kasih. Nih jangan lupa nih ya. Ini udah dijual bebas belum sih? Ya. Udah? Ya.